Oke, Bang Reza, thank you nih Bang waktunya malam hari ini. Ya, Mbak Keisha, maaf ya merepotkan. Aku yang maaf repotkan. Bang, gimana nih Bang? Terkait kemarin sudah ada pertemuan dengan Mbak Lady. Bisa diceritakan nggak sih Bang? Iya, jadi kemarin itu ketemunya itu sebenarnya tanggal 21 apa 20 Juni, tapi Heeh. itu by phone. Habis itu cerita-ceritain, akhirnya tanggal 23 Juni kita ketemuan di apa namanya di Hotel Mulia karena aku ada acara di situ sama sama tim kantor. Nah, di situ dijelasin deh baru kita tanda tangan surat kuasa. Terus saya bilang ini persiapan aja kalau memang nanti mau mengajukan apa upaya hukum, yang penting surat kuasanya ada dulu gitu. Itu tanggal 23 Juni. Terus ya udah diceritain semuanya dari A sampai Z seperti yang di spill di apa namanya apa Instagram ya, kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke. Bang, boleh tahu apakah ini untuk menyelesaikan masalah ini atau nanti ada di pengadilan negeri Bang? Atau seperti apa Bang? Sudah ada surat gugatan yang seperti Mbak Lady mau kan dia sepertinya ingin bercerai gitu Bang. Ya sebenarnya kan kita kan udah lihat kita teliti dulu tuh berkas-berkasnya, terus apa-apa aja syarat-syarat untuk mengajukan. Nah itu lagi dalam tahap kita verifikasi semua, divalidasi dulu bukti-buktinya supaya nanti nggak salah-salah. Nah tapi juga di tengah-tengah ini kan kita lihat apakah memang ada masih peluang untuk rujuk atau enggak. Kita lihat lagi sembari berjalan gitu. Jadi resmi ditunjuknya tanggal 23 gitu, tanggal 23 Juni gitu. Ya, lanjut. Kalau yang dicurhat pastinya apa sih bagaimana prosedur-prosedur bercerai itu bagaimana, apa-apa aja yang harus dipersiapkan, terus dampak psikologis ke anak bagaimana, terus dampak bagi nafkah dari suami itu bagaimana, lebih ke tanya-tanya itu dulu gitu. Jadi tapi kita kasih briefing, kita kasih konsultasi ya. Lady siap dulu untuk apa namanya menghadapi semua itu dulu dipikirkan matang-matang gitu. Cuman penunjukannya saya bilang kalau aku udah surat kuasa nggak apa-apa, yang penting ditanda tangan dulu, udah sepakat baru nanti kita obrolin lagi ke depan langkah hukumnya. Siapa tahu berubah kan ya, kan gitu ya. Tapi kebetulan kan eh Mbak Lady ini kan teman istriku, jadi kurang lebihnya kita kasih sesama apa namanya saran yang eh, bagaimana nanti dia menghadapi sendiri kalau sudah nanti andai kata bercerai bagaimana, andai kata tidak bercerai psikologisnya gimana anak-anak, jadi lebih matang sih dipikirkan dari berbagai sisi sih, jadi nggak emosi doang tapi lebih tenang seharusnya nanti itu psikologisnya ngejalanin itu sih sebenarnya. Bang, pihak pihak R udah kemarin sudah klarifikasi, sudah membenarkan dan minta maaf. Mungkin ada omongan dari Mbak Lady Bang ke Abang. Dari Mbak Lady sih belum ada info-info ke kita ya. Ini juga tadi juga baru dikasih tahu apa namanya udah preskon gitu-gitu aja, kita baru bener-bener kita pelan-pelan alon-alon asal kelakon lah, nggak mungkin kita ngambil tergesa-gesa gitu, karena saya tipe pengacara yang harus semuanya matang, jangan sampai di tengah jalan mundur atau berubah pikiran. Jadi saya baru tahu kemarin ada preskon juga ya gitu ya di apa di sosial media Lambe apa gitu, jadi baru tahu. Bu Lady juga kayaknya baru tahu, soalnya saling ngirim. Mungkin ini berpikirnya mungkin dikotak-kotakin kali ya bahasanya ya.
Mungkin Lady itu kan lagi psikologisnya lagi naik turun. Wajar ya kalau liatin dari spill-spill semua dari bukti-bukti itu juga pasti kita semua tahulah bagaimana perasaan seorang wanita gitu. Cuman bukan masalah rujuk tapi lebih pada ini keputusan yang diambil dengan keadaan yang tenang, tidak tergesa-gesa gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi saya lebih lebih kasih gambaran gitu ke depannya. Kalau nanti diambil ini, akibatnya ini gitu. Jadi pelan-pelan terus tenang. Kalau permintaan maafnya sih kita belum, aku baru tahu itu yang ada di Lambe Tura itu, jadi belum belum komunikasi ini aja. Tadi baru komunikasi dibalas tuh kayak baru jam berapa ya tadi ya, jam 7 malam ya, dari siang itu ya, dari kemarin. Mungkin lagi sibuk gitu kan, ngurus anak gitu kan. Jadi kita masih belum bicara hal itu. Jadi lebih kepada ini ada teman-teman media mau minta statement. Aku tanya gimana psikologisnya Lady, ini perlu kita jawab nggak, jangan sampai membebani gitu. Akhirnya dia bilang ya udah, Bang Kak Ezra coba ini deh di apa disambut gitu obrolannya gimana dengan teman-teman media baru tadi gitu. Jadi belum belum sampai ke situ sih, belum sampai yang bahas responnya yang minta maafnya belum. Bang, tapi dengan dia meminta maaf dan dia mengakui bahwa tato di punggung itu berinisial S, mempermudah nggak Bang? Atau seperti apa Bang sebenarnya? Menurut kuasa hukum Abang sebagai kuasa hukum. Sebenarnya kan gini, kalau itu tato itu punya oknum S gitu ya, ya kita tanya dulu ya oknum S-nya itu merasa itu bukan, pernah nggak mereka ada satu apa namanya, eh, satu yang dikasih tahu dan satu yang memberitahu gitu kan, harus ada dua dong, nggak ada asap nggak ada api. Jadi kalaupun Randy yang bilang itu tato S, ya si S juga seharusnya tahu dong, dikasih tahu. Nah itu dicek dulu lah apa benar gitu. Nah tapi kalau untuk bukti ini tentang, saya rasa sih kalau untuk itu udah cukup ya. Memang ini udah berulang-ulang kali mungkin ya dari yang sebelumnya. Jadi memang sudah bisa diajukan lebih lanjut. Tapi kan kita pelan-pelan lah, nggak terburu-buru untuk mengajukan itu. Bang, tapi emang bener sih Randy sampai bersujud minta maaf ke anak-anaknya. Seperti apa Bang yang Abang tahu? Mungkin ada cerita Mbak Lady. Belum, 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 belum sampai sana sih, belum sampai sana. Ya, sampai yang titik itu belum sih Mbak Casey sama Bang Eki, belum, belum. Kalau itu sih aku nggak terlalu ikutin apa kehidupan ininya ya lebih dalam ya. Cuman pendapat saya sih kalau memang pun bersujud pun apa minta maaf, itu mungkin respon semua laki-laki ya, wajar lah, respon wajar. Namanya juga apa namanya, ada perbuatan yang harus dilakukan maaf ya, wajar-wajar aja sih gitu. Tapi untuk tinggal bareng atau itu saya belum belum memastikan sih. Belum saya tanya karena khawatir apa jaga psikologisnya Lady sih gitu. Waktu ketemu Abang, Mbak Lady masih cukup tertekan kah? Atau Waduh, sudah tertekan bisa banget itu. bercerita? Sudah bisa bercerita Itu semuanya? pelan-pelan, pelan-pelan banget ceritanya dan matanya sih sembab banget ya. Gitu ya. Kurang lebihnya waktu itu matanya sembab banget, kurang fokus gitu ya. Jadi untungnya memang ada istri saya, jadi karena mereka temen, jadi mungkin itu bisa jadi lebih cair. Tapi secair-cairnya mas saya masih sembeb, masih masih kurang fokus juga sih gitu. Iya memprihatinkan lah kondisinya secara ini. Pastinya sih anak ya, itu udah pasti ya. Karena pasti harus dipikirkan masa depan anak, terus juga nanti bagaimana mengurus anak, bagaimana apakah Lady harus bekerja. Jadi kita pikirkan dari sisi aspek bagaimana nanti Lady bisa maju untuk menjaga anak-anak gitu ya. Itu sih intinya yang dipikirkan mendalam dari tim kuasa hukum juga.
kasih gambaran itu ke Mbak Lady gitu. Mungkin kalau itu bisa tanya ke Lady langsung, tapi kalau dilihat dari ceritanya sama yang kemarin itu, yang ketemuan itu memang memprihatinkan sih ininya, kondisi psikologisnya ya, gitu kalau menurut saya pribadi sih. Kira-kira apa lagi? Randy masih ingin mempertahankan. Kalau komunikasinya itu saya belum sampai tahu sampai sana sih, belum belum berani nanya, belum berani nanya komunikasinya sampai mana. Tapi yang pasti saya informasi kayak misal, kalau kondisinya masih ini kali ya, untuk anak aja kali ya, masih untuk keperluan anak aja. Yang sepengetahuan saya sih itu. Tapi nggak tahu, setelah preskon ini saya belum cek lagi. Kalau traumatik itu mungkin mesti saya tanya lagi, tapi pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ada ya, pasti ada. Cuman saya belum dengar langsung dari Mbak Lady gitu. Tapi pasti secara akal sehat sih pasti ada lah gitu ya. Namanya kalau diduain kan pasti pacaran aja bisa emosi kan gitu. Kalau itu mungkin langsung ke Mbak Lady kali ya, gitu ya. Gitu. Karena ini kan udah selingkuh 2 kali ya, yang kedua kali kan yang setahu saya ya, yang dengan oknum itu, gitu. Mungkin bisa dilihat dari apa YouTube YouTube sama ya di channel lain kan juga ada tuh pasti pertanyaannya. Tapi kalau saya belum, saya fokus hanya ini aja sih, kasih tahu dampak-dampak kalau terjadi perceraian, terus psikologis anak bagaimana itu. Jadi kita berusaha Hmm. menyelesaikan masalah ini, apa namanya, dengan sejuk lah, dengan tenang, tapi Lady juga dapat hak-haknya gitu. Kalaupun nanti beranjak ke upaya hukum pengadilan gitu. Oh, baby. Oke, Bang, mungkin terakhir dari aku. Gimana, Bang, sebagai kuasa hukum langkah-langkahnya dalam waktu dekat apa, Bang? Mungkin. Kalau dalam waktu dekat pastinya ini kan bukti-bukti udah disetor semua sama Lady, dari bukti, dugaan, saya ngomongin dugaan lah ya, dugaan perselingkuhan yang di spill, video A, B, C, D, E, itu juga dari itu kita pelajari, lalu kita nanti verifikasi mana aja yang berpotensi untuk dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum perdata atau pidana kita lihat. Tapi balik lagi, semua itu kita pikirkan matang-matang, jangan sampai tergesa-gesa. Jadi dalam langkah dekat ini kita masih mencari semuanya biar pas langkah-langkah hukumnya. Nggak tergesa-gesa kok. Saya udah infokan ke Lady, Hmm. jangan terburu-buru. Perbaiki ya.
kalau kita sebagai kuasa hukum sih sah-sah aja. Yang namanya orang buat salah, pastinya akan berbuat hal yang sama, yaitu memperbaiki kesalahan, gitu ya. Tapi kan balik lagi, apakah si yang dibuat salah ini, yang penerima akibat ini bisa memaafkan dengan tulus atau bagaimana, atau memang sudah tidak bisa, kan kita nggak bisa paksakan ya, gitu ya. Cuman balik lagi yang saya tekankan, untuk anak itu dampaknya apa untuk Lady, dan ya pastinya Randy juga paham ya karena punya kuasa hukum kan, ada dampak-dampak yang harus dipikirkan pada anak-anaknya 3 orang. Itu sih kita fokusnya. Belum ada pertanyaan itu, belum ada diskusi sampai situ sih, belum ada. Oh, panggilnya Mpok ya, Mpok Kesia ya, Kesia Gracia. Udah dari aku.